Hai, balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman akan diselesaikan terkait proses pembuatan pencatatan kas bank 2024 yang memang untuk proses pembuatannya lumayan lama juga teman-teman, karena ada kegiatan juga yang harus saya selesaikan di beberapa hari yang lalu teman-teman. Namun di sini eh, saya akan menyelesaikan untuk finalisasi sebelum pembuatan dashboard. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat dashboard, itu perlu menyelesaikan terlebih dahulu data-data yang akan diolah untuk menjadi grafik atau menjadi chart yang akan ditampilkan di dashboard. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Silahkan teman-teman ikuti sampai selesai. Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya ada file latihan yang sebelumnya sudah teman-teman buat apabila sudah mengikuti dari part 1 sampai dengan video yang terbit ini, teman-teman. Nah, di file latihan yang sudah ada, tambahkan satu sheet baru. Jadi, klik saja new sheet. New sheet, kemudian klik kanan, pilih rename ya, kemudian buat sheet namanya olah. Jadi sheet ini untuk menampung data-data yang teman-teman sudah filter atau sudah olah sebelumnya untuk dimunculkan di dashboard yang ini teman-teman. Oke, jadi saya zoom dulu. Ini sudah di zoom seperti biasa. Silahkan masuk pada menu view, kemudian hilangkan grid lines. Nah, setelah ini sudah selesai, untuk berikutnya ini membuat untuk kebutuhan dashboard kas bank ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, jadi saya buat dulu judulnya yaitu dashboard. Jadi dashboard kas bank. Oke. Sini silahkan dibuat di B2, kemudian pada kolom C baris ketiga atau C3 teman-teman, itu buat tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal berurut saja. Jadi yang di sini diabaikan untuk tanggalnya. Yang penting teman-teman membuat untuk bulannya berurut, karena yang akan diperlukan hanya bulannya. Nah, untuk mempersingkat silahkan teman-teman buat sendiri. Namun di sini saya copy saja untuk tanggal yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin paste ke template yang baru, biasakan itu pastenya menggunakan paste spesial. Jadi klik kanan, pilih paste spesial dan pilih value. Jadi untuk nilainya saja yang dimunculkan seperti ini. Nanti teman-teman silahkan masuk pada menu ini untuk mengubah format hurufnya, ganti ke tanggal saja, short date, maka otomatis akan berubah. Nah, di sini sudah punya bulan 1, 2, 3, 4 sampai dengan bulan 12. Yang diperlukan hanya bulannya saja. Ya. Kemudian ini buatnya manual ya. Jadi buatnya manual saja atau apapun caranya teman-teman supaya dapat urutan bulannya. Kemudian masuk di C4 itu masukkan sama dengan. Jadi sama dengan teks. Jadi ini ada teksnya. Nah, ini adalah nilainya yang akan diubah formatnya. Kemudian format yang akan diambil adalah bulannya. Jadi tanda petik, kemudian M 3 kali ataupun 2 kali tergantung teman-teman yang sudah dibuat. Ini saya tutup dulu sebentar baru kita edit. Ini di enter saja, muncul Jan. Jadi ini sudah muncul. Nah, samakan dengan inputan yang ada di sini. Nah, di sini itu panjang ya. Jadi mm kemudian tahun ya. Berarti ini mm-nya
dibuat dulu, dibuat pada menu olah. Ini M-nya dibuat 4 kali ya. Jadi untuk mengubah bulannya ke yang teks yang panjang. Jadi ini Januari. Nah, ini gunanya supaya teman-teman yang menggunakan format bahasa Indonesia itu masih bisa menggunakan tanpa ada kendala ya. Ya, jadi untuk template-nya sendiri memang dibuat seperti ini supaya mengikuti format bulan yang teman-teman gunakan. Apabila menggunakan bahasa Indonesia, maka otomatis akan menyesuaikan. Jadi formula ini fungsinya seperti itu. Jika sudah selesai, silahkan di copy ke kanan ya. Jadi ini sudah otomatis ada bulannya. Kemudian karena di bagian inputan menggunakan tahun 2024 misalnya, ini 2023 atau berapapun, maka teman-teman perlu menyiapkan satu kolom lagi yang akan digunakan untuk menyimpan tahunnya ya. Di dashboard ini buat saja di sini 2024. Ini yang akan digunakan. Kemudian buat ubah namanya di name box yang paling kiri atas teman-teman ya, di sini B5 ganti dengan ini D underscore tahun ya. Jadi ini D underscore tahun. Kemudian di sini teman-teman tambahkan, jadi dibuat saja edit formulanya. Jadi tambahkan dan kemudian di sini dan kemudian spasi ya, kemudian dan lagi untuk memasukkan tahunnya, berarti D tahun. Jadi ini ada D tahunnya, tinggal di enter maka muncul di sini Januari 2024. Ya, ini tinggal tarik saja. Ya, jadi di copy saja untuk formulanya sampai ke paling ujung ya teman-teman. Jadi hasilnya akan muncul seperti ini, jelas untuk tahun yang digunakan. Selanjutnya yang diperlukan, karena ini untuk kas bank, berarti uang masuk dan uang keluar. Jadi silahkan diketik pada B5 uang masuk, kemudian di B6 uang keluar. Nah, setelah selesai ini tinggal memasukkan formula untuk mengambil rekap data jumlah untuk uang masuk di Januari, kemudian jumlah uang keluar di Januari. Nah, caranya itu buat saja menggunakan sum ifs ya teman-teman. Jadi sum ifs sama dengan sum ifs. Nah, sum if dengan sum ifs yang membedakan itu dari logika yang teman-teman bisa gunakan atau kriteria yang teman-teman bisa gunakan. Kalau sum if tanpa s itu hanya satu kriteria saja. Sementara untuk sum ifs itu bisa menampung banyak kriteria. Nah, ini yang sangat berguna apabila teman-teman ingin menjumlah data namun banyak kriteria yang sudah ditentukan. Oke. Untuk uang masuk sendiri cukup simple. Yang pertama dijumlahkan adalah I, yang dijumlahkan adalah IJML-nya atau jumlahnya. Ini nama kolom yang teman-teman sudah buat di bagian input. Nah, dibuat kemudian titik koma atau koma tergantung dari pengaturan laptop teman-teman. Kriteria pertama ini silahkan dicek dulu. Kriteria pertama ini ada beberapa jenis ya. Jadi sudah pasti yang C ini teman-teman, yang jenis transaksinya uang masuk uang keluar harus dikumpul dulu. Jadi kriterianya I jenis, oke, atau JNS. Ini sesuai dengan yang teman-teman berikan namanya di video sebelumnya. Kriterianya yang pertama, coba balik dulu ke olah ini. Kemudian ini dihapus saja yang olahnya.
kriterianya yang pertama adalah uang masuk. Oke. Uang masuk ini teman-teman berikan absolutkan F4 atau jika tidak berhasil tekan Fn F4 satu kali, kemudian tekan lagi 2 kali, dan ketiga kalinya itu muncul dolarnya ada di sebelah kiri. Lalu kriteria rank kedua itu tanggal ya, tanggalnya ya. Ini yang teman-teman buat di sini ada di KB berapa ya? Ini ada KB 4, 6, kita cek dulu. Oke. Ini ada di input. Berarti IKB 2 teman-teman ya. Jadi ada IKB 2-nya itu sama dengan masuk ke olah di bagian atas ini C4. Namun ini perlu diabsolutkan lagi satu kali, 2 kali. Jadi ini ada di tengah. Supaya ini formulanya pada saat di copy ke samping itu tidak bergeser otomatis teman-teman. Jadi ini sudah selesai kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, teman-teman harus ambil yang di kolom input, ini cek inputannya. Jadi memastikan untuk inputan ini sudah benar. Ini ada di kolom I teman-teman ya. Kolom I, cek inputan. Diklik saja seperti ini juga bisa tanpa memberikan nama. Kemudian titik koma, lalu masuk ke olah lagi ya. Di sini itu kriterianya hapus dulu, masukkan true atau yang hanya yang bernilai benar. Jika salah itu tidak akan tertotal, menandakan bahwa inputan yang teman-teman buat itu salah atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi tutup kurung saja satu kali, kemudian enter. Hasilnya 0. Coba di copy saja ke kanan, kemudian ke bawah. Oke. Uang masuknya seperti ini. Nah, coba dicek dulu, ini uang masuknya belum ada muncul ya. Kita cek dulu, ini sudah sesuai. Cek transaksi inputan. Ini harusnya Juni 2024 dan Juli 2024. Oke, dicek kembali, diolah. Juni ini harusnya ada dengan Juli ya. Nah, ini teman-teman bisa pastikan lagi untuk formulanya yang di bagian atas. Di sini harusnya sama dengan ini di sini ada setelah bulan ini spasi. Ini tidak perlu menggunakan spasi saja, biar langsung. Jadi sini seperti ini. Geser saja ke kanan. Jadi kriteria I jumlah, kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga, dan ini bergeser ternyata. Jadi kita kembalikan dulu, Ctrl Z yang tadi formulanya. Jadi buat saja masih sama formulanya default teman-teman. Saya lupa di sini tidak diabsolutkan yang kolom input I-nya. Makanya dia bergeser untuk kolomnya di sebelah. F4 satu kali. Jadi dolar ini menandakan bahwa kolomnya akan stay di situ. Di enter, kemudian teman-teman tarik saja kembali ke samping kanan, maka ini otomatis muncul untuk nominalnya. Namun jika teman-teman lihat di sini, ini sudah dalam ribuan, jadi harus harus dicek kembali ya. Untuk totalannya ini harus dibagi 1000. Di bagian terakhir bagi dengan 1000. Enter. Oke, silakan ditarik ulang. Nah, ini sudah dalam ribuan. Sekarang yang terakhir teman-teman, sisa ubah formatnya dari general bisa menjadi accounting atau langsung pilih saja yang ini.
untuk koma stylenya, pilih, jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk kebutuhan dashboard kita yang pertama sudah selesai. Selanjutnya yang kedua adalah mengelompokkan untuk tunai, bank, dan ini ya, all ya, tunai, bank, dan semuanya. Jadi ini mengelompokkan antara berapa Januari untuk total tunai, berapa yang di bank. Caranya simple teman-teman, cukup copy saja. Ini di copy dulu di bagian C8 ya. Ini di copy saja di bagian atas untuk bukan di copy ya, sama dengan saja, kemudian tarik ke kanan. Jadi bulannya otomatis akan dipindahkan lagi ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada kas, bank, kemudian all. Menandakan ini untuk memperlihatkan berapa total kas, berapa total bank yang ada. Jadi ini dirincikan nanti, ini bukan kas ya, tunai. Nah, tunai dan bank ini diperoleh dari kategori yang kas bank yang teman-teman sudah buat. Di sini ada tunai, ada bank. Oke. Nah, sekarang silahkan teman-teman masuk lagi di olah untuk menjumlahkannya. Jadi di sini ada kas bank, di sini ada saldo awal. Oke. Di bagian sheet kas bank ini adalah saldo awal permulaannya. Itu buat nama dulu. Jadi di kas bank yang pertama ini jenis, buat saja di sini KB. Ini ada KB jenis ya. Coba kita cek dulu KB jenis yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, ini sudah ada KB jenis, kemudian KB saldo. Nah, KB saldo sudah ada. Sekarang KB-nya yang diperlukan bukan yang di sini teman-teman ya. Jadi bukan yang saldo awal yang di sini, tapi saldo awal yang pertama kali. KB awal. Jadi sudah ada KB awal atau kas bank awal. Jika teman-teman pilih, itu otomatis diarahkan di sini. Oke, saya rasa sudah jelas di sini. Kemudian masuk ke menu olah. Yang pertama adalah sum ifs. Oke, yang dijumlahkan adalah KB awal ya, yang diambil ininya. Sum if saja karena butuh kriterianya satu saja. Kriterianya adalah bukan KB awal di sini ya, tapi KB jenis. Karena ada jenisnya tunai dan bank. Kriterianya tunai. Kemudian ini tunai jangan lupa diabsolutkan 1, 2, 3. Jadi 3 kali, dolarnya di sebelah kiri. Kemudian ini ya sum range-nya. Jadi sum range-nya ini KB awal. Oke, dijumlahkan. Coba di enter dulu. Nah, ini sudah muncul teman-teman untuk mengambil saldo yang ada di sini. Coba banknya harusnya 40 juta ya. Coba di copy ke bawah. Ini sudah betul 40 juta. Sekarang ini diedit lagi. Saldo awal di bank sudah. Sekarang memisahkan saldo awal yang di luar dari Januari 2024 ya. Jadi yang diambil itu yang dijumlahkan di luar dari yang 2024-nya. Coba dicek dulu logikanya. Di sini ada Januari 2024. Kemudian coba buat transaksi untuk tahun 2023. Nah, harusnya ini sama-sama Juni teman-teman ya.
sorry ini Juni, tapi Juni 2023 ini tidak akan masuk ke dalam penjumlahan, tapi tetap akan diakui di sheet ininya teman-teman, apa namanya, di sheet Juni 2023 ini di sheet kasnya. Jadi kas banknya ini mengakui ini tetap sebagai saldo awal ya, jadi nanti akan dijumlahkan dengan saldo awal yang ini. Oke, dibuat dulu untuk menu olah. Oke. Jadi logikanya setelah selesai yang Januari 2024, teman-teman harus pisahkan dulu yang mana tahunnya di luar dari tahun yang teman-teman sudah pilih. Ini di dashboardnya harus dibuat tahunnya, misalnya tahun 2024 berarti 2023 atau di atasnya ini tidak akan digunakan. Nah, cara membuat kontrolnya itu buat saja satu KB lagi teman-teman. Di sini paste ya. Ini KB 7. Nah, buat di sini jika sama dengan jika atau if. Jadi if value, jadi if n, jadi ada dua logika yang harus bernilai benar untuk bisa memunculkan di sini ya. If n value text, jadi ambil tahunnya saja, teks tanggalnya yang ini, oke, tanggalnya, kemudian itu tahunnya yaitu Y 3 kali teman-teman. Nah, ini logika pertama, itu value text ini ya, jadi ambil tahunnya otomatis 2023 itu lebih, itu sama dengan ini, berarti nggak usah pakai n ya. Oke, dihapus dulu n nya. Jadi logikanya tahunnya saja yang diambil, kemudian dicocokkan dengan tahun yang teman-teman akan pilih nantinya di dashboard. Jadi D tahun. Jadi logikanya jika sama, tahunnya sama dengan tahun di 2024 dengan 2023 otomatis kan salah. Maka jika benarnya, kalau sudah benar, teman-teman bisa isi true di sini. Kemudian jika salah maka false. Nah, saya sedikit ini kalau dia lebih kecil, jadi tahunnya ini dulu, ini lebih kecil daripada D tahun ya, karena harus melihat dulu. Kalau dia tahunnya 2023, maka teman-teman akan jadikan saldo awal. Itu logikanya. Kalau misalnya teman-teman pilih 2024 kemudian sudah nginput 2025, harusnya 2025 itu tidak dipilih. Nah, berarti logikanya pertama cek dulu, kalau dia lebih kecil daripada tahun berarti isi di sini awal ya. Ini untuk mengelompokkan saja. Jika salah, teman-teman cek lagi value. Jadi yang sama teks, mengubah format tanggalnya yang B7. Oke. B7, kemudian formatnya yaitu Y 3 kali ya. Tutup, itu sama dengan lebih besar ya. Dicek lagi, jika lebih besar daripada
lebih besar daripada D tahun. Oke. Maka di sini teman-teman if-nya ini jangan lupa if-nya dimasukkan dulu, if buka kurung. Jadi logikanya ini akan dicek lebih besar atau tidak, teman-teman. Seperti ini. Jadi oke. Jika salah akan mengecek lagi. Nah, akan dicek lagi. Kemudian jika salah, jika benar ya di atas tahunnya, maka kosongkan saja. Jadi jika salah ini ambil, jika salah ambil yang ininya teman-teman, KB2. Oke. Logika pertama, logika kedua, value if false diminta cek lagi satu. Oh ya, ini kurang penutupnya ya. Nah, ini sudah sesuai. Ini false berarti kosong. Jika salah semua ambil 7. Kita tutup, enter. Nah, coba lihat hasilnya pada saat teman-teman sudah copy. Nah, ini formulanya, silahkan dilihat dulu, kalau perlu di screenshot dulu supaya teman-teman bisa memahami. Oke, setelah selesai saya enter lagi. Nah, coba diperhatikan yang kosong ini sebenarnya tidak perlu ada isinya, tapi ini muncul juga, berarti teman-teman harus menambahkan satu lagi formula di bagian awal saja sama dengannya if. Sebenarnya tidak ada jadi kendala kalau misalnya teman-teman jumlahkan karena kosong juga, tapi dibuat saja if tanggal atau L7 yang di sini teman-teman ya, yang di bagian KB2 sama dengan kosong, maka di sini kosongkan juga. Oke, enter. Yes saja. Coba ditarik ke bawah. Nah, ini sudah aman ya. Artinya lebih rapi karena yang kosong ini, karena memang kosong di sini. Oke, selanjutnya sudah bisa membuat penjurnalan. Ini tinggal beri nama saja i_KB7. Oke. Jadi standarnya ada di sini ya. Kemudian ini ada kas tunai. Oke. Kas tunai ini harus dibuat dulu jenisnya. Teman-teman harus pisahkan itu tunai atau bank ya. Jadi ini di copy saja, kemudian paste. Ada KB8. Sebenarnya bisa digabung-gabung, tapi ini untuk detail saya akan buatkan per kolom supaya teman-teman memahami. Pisahkan dulu yang ini tunai atau bank ya. Tunai atau bank, kemudian di sini uang masuknya atau uang keluar atau mutasi in atau mutasi out. Ini semua akan diperlukan. Sama dengan if jika KB-nya ini sama dengan kosong, ini standar saja. Kalau kosong kita kosongkan, kalau salah indeks. Jadi indeks yang akan diambil adalah KB jenis, KB jenis match untuk cocokan, yaitu ini teman-teman F7 pada KB nama ya, KB nama 0 kemudian tutup kurung. Nah, kita enter, yes saja. Jadi ini sebenarnya hanya memisahkan saja ya. Jadi seperti ini. Ada tunai, ada bank, tapi tunai yang awal, ada bank yang sesuai dengan periode yang teman-teman pilih. Jadi ini akan logikanya itu multi filter teman-teman. Jadi bisa multi year, jadi bisa tahunnya disesuaikan.
Coba ganti 2023 ya untuk menguji di sini. Kemudian diolahnya, di kategorinya, di inputan itu sudah sesuai. 2024 ini diabaikan, jadi tidak akan masuk, bukan juga sebagai awal. Oke, formula sudah jalan. Ini untuk mengujinya saja. Nah, sekarang teman-teman sudah punya beberapa tabel tadi ya teman-teman, sisa dibuat nama. Jadi KB7 ini buat juga i_KB8, KB7 dan KB8. Nah, diolah, diedit lagi rumusnya. Jadi tunai yang saldo awal ditambah sum if ya. Jadi sum if range-nya yaitu sum range-nya i jumlah. Jadi jumlahnya. Kriteria pertama, ingat kriteria pertama, pastikan IKB 7 ya, yang baru dibuat tadi. IKB 7 titik koma ya. Jadi IKB 7 kriterianya sama dengan awal. Oke. Tanda petik ya. Ini harus isinya awal. Nah, setelah selesai, kemudian kriteria keduanya IKB 8 ya. IKB 8 itu sama dengan tunai. Ini diabsolutkan lagi, F4 3 kali. Kemudian kriteria berikutnya jenisnya, kategorinya ini. Kategorinya adalah ini uang masuk. Coba kita cek penjualan, biaya listrik. Oh, bukan kategori ya. Di sini berarti jenis. Coba jenisnya kita cek. Ini ada uang masuk, uang keluar, mutasi in, mutasi out. Jadi harus teman-teman jumlahkan semua. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian ditutup. Teman-teman enter dulu. Ini sudah berubah, tapi belum selesai. Copy lagi rumusnya. Kembali di copy. Tambahkan dengan yang sama awal, tapi jenisnya ini bukan yang uang masuk saja, tapi kategori in. Karena ingat ada mutasi in ya. Ada mutasi in. Jadi tetap sama, KB7 harus yang awal, mutasi in. Kemudian tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi dengan formula yang sama. Nah, ini agak panjang teman-teman. Oke, ini di sini bukan KB7-nya itu bukan awal ya. Tapi yang akan ditambahkan itu ini di atasnya, bulannya, kemudian F4 2 kali sampai berada dolarnya di tengah. Setelah itu teman-teman kurangkan. Jadi saatnya mengurang. Oke. Copy lagi yang tadi awal ini teman-teman cek yang ini belum selesai tadi. Pilih lagi C8 F4 2 kali. Kategorinya bukan uang masuk, tapi dibuat lagi yang mutasi in. Kan ada mutasi uang masuk juga. Kemudian dikurang dengan yang saldo awal tapi uang keluar. Oke. Kemudian dikurang lagi dengan rumus yang sama, ganti dengan mutasi out.
mutasi out, kemudian dikurang lagi dengan rumus yang sama, ganti awal ini dengan periode Januari. Jadi bisa jadi ada saldo di Januari ya. Jadi ini F4. Oke, sudah selesai. Ini yang uang keluar ya, jadi mutasi in, ada uang keluar, ada mutasi out. Sekarang uang keluar dikurang lagi, ganti ini dengan bulan. Nanti formula ini saya masukkan juga di deskripsi video ya, atau teman-teman bisa cek di komentar, nanti saya akan selipkan ya, karena ini lumayan panjang. Tapi sebenarnya logikanya itu cukup menjumlahkan semua sesuai dengan matematika standar saja. Tunai yang masuk dikurangi dengan tunai yang keluar, tapi ini karena ada dua jenis tunai, uang masuk kemudian mutasi in, kemudian ada dua jenis kategori keluar, uang keluar dan mutasi out. Jadi harus dibuatkan masing-masing perhitungannya. Nah, ini mutasi out. Oke. Sampai di sini sudah selesai, enter. Hasilnya mungkin terlihat sama teman-teman, tapi nanti akan diperoleh efeknya. Sekarang untuk yang bulan Februari dan seterusnya itu tidak sama lagi rumusnya dengan yang tadi yang sangat panjang. Ini Februari cukup buat saja sama dengan ya, sama dengan sum if sum range-nya adalah i jumlah ya. Sebenarnya bisa langsung paste yang tadi ya, karena masih tercopy ini sebenarnya tinggal ganti saja yang awal, ganti dengan ini Februari ya, nanti F4 dua kali, kemudian uang masuk dikurang ya, ditambah mutasi in, tapi ganti semua yang kata awal ini dengan bulannya, ganti mutasi in. Oke, ini otomatis ke enter tadi ya, tinggal di copy saja, kemudian kurangkan. Oke, jadi sum if tetap sama, uang masuk ini ganti uang masuknya dengan uang keluar, kemudian mutasi in ganti dengan mutasi out ya. Jadi mutasi in ganti mutasi out, kemudian ditambah terakhir saldo awal periode sebelumnya. Jadi ini otomatis harus diambil juga, karena tunai dan bank ini bukan akun nominal tapi akun real dalam accounting. Jadi dia kan saldonya bertambah terus atau terakumulasi istilahnya ya, mau bertambah mau berkurang tetap akan dihitung di periode awal sampai sekarang. Makanya dia formulanya agak panjang teman-teman. Enter. Makanya ini sama, coba di copy saja ke ujung ya sampai Desember. Nah, di sini ada perubahan ya, jadinya berubah. Kita coba ganti formatnya ke accounting dulu. Nah, ini jadinya 1.800 ya, karena ada perubahan. Kemudian banknya kita paste juga ke bawah seperti ini. Oke, ini diklik 2 kali saja supaya memperlebar kolomnya. Nah, ini ada perubahan juga, karena ada perubahan dan akan bertahan seterusnya seperti itu, karena ini saldonya terakumulasi. Untuk all-nya ya sisa jumlahkan saja yang di atas ini, tunai dan bank. Ini untuk kepentingan dashboardnya nanti. Oke, jadi seperti ini. Tinggal karena ini adalah ribuan ya, teman-teman di bagian formulanya ini kan cukup panjang, tinggal dibagi 1000 saja, buat buka kurung dulu,
supaya tidak mengganggu salah satunya. Jadi buka kurung kemudian tutup kurung di bagian akhir, bagi 1000. Oke. Kemudian yang ini buka kurung setelah sama dengan, kemudian tutup kurung, kemudian bagi 1000 ya. Oh sorry, yang ini sudah double ya, bukan tutup kurung di situ, tapi sebelum C9 ini teman-teman tutup bagi 1000, kemudian tutup lagi, ini dibuka lagi supaya terakhir yang penjumlahan di sampingnya tetap. Oke, hasilnya seperti ini. Ini tinggal di copy. Oke, tinggal copy ke bawah, paste. Jadi sudah dalam ribuan. Logikanya cuma dibagi 1000 saja teman-teman, tapi ini untuk menghemat baris supaya dashboard kita nanti buatnya dalam ribuan. Oke, ini hanya 2 saja tampilan yang dibuat, belum melanjutkan di sini, tapi saya rasa untuk videonya sudah cukup panjang teman-teman ya, karena ada logika yang teman-teman bangun itu cukup banyak juga formulanya. Nanti khusus yang di sini saya akan share untuk formula yang digunakan ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memperoleh file jadi atau file latihan langsung dari sini, silakan cek di deskripsi video atau bisa menghubungi saya langsung. Namun jika teman-teman ingin tetap belajar mengikuti, jangan lupa subscribe terlebih dahulu jika teman-teman belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapatkan update terbaru dari video saya. Oke, jika video ini bermanfaat tolong di like, dan jika kurang bermanfaat silahkan di dislike. Oke, jika ada yang kurang jelas silahkan masukkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.